Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Realisasi pembangunan program 1 juta rumah per Agustus 2016 mencapai 345.478 unit. Tahun ini program 1 juta rumah meliputi 700.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 300.000 unit non-MBR. Sejumlah bangunan program 1 juta rumah untuk MBR berasal dari BTN Expo, APBN, Pemda setempat, serta kementerian dan lembaga. Untuk rumah non-MBR hingga saat ini masih swadaya masyarakat. Sementara realisasi pemilikan rumah program 1 juta rumah per Agustus 2016 baru mencapai 230.802 unit rumah. Angka itu berasal dari banyaknya pengajuan KPR untuk program 1 juta rumah. Meskipun pemerintah optimistis dapat mencapai target, namun sejumlah kendala belum juga terselesaikan. Masalah yang dihadapi antara lain dari sisi suplai dan penyediaan lahan, hingga kendala lokasi perumahan yang kurang strategis, termasuk harga tanah yang mahal. Selain itu, banyaknya regulasi perizinan yang harus dipenuhi pengembang dan peraturan daerah yang belum sejalan dengan pemerintah pusat kerap jadi masalah dalam pembangunan rumah. Hingga pertengahan Agustus 2016, jumlah rumah yang terbangun untuk program 1 juta rumah baru mencapai 345.478 unit. Meski pemerintah optimistis, namun masalah klasik seperti penyediaan lahan, lokasi strategis, hingga harga tanah yang mahal terus menghantui program tersebut. Apa kabar dengan program 1 juta rumah? Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua DPP Apersi Edi Ganevo. Selamat malam Pak Edi Ganevo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Iya, sejumlah angka sudah dibeberkan nih Pak, ini sumbernya dari Kementerian PUPR. Mereka mengatakan bahwa sekitar plus minus lah ya 400.000 unit rumah hanya di 2016 saja. Kalau kita lihat dari tahun 2015 dinyatakan bahwa oleh Dirjen Penyediaan Perumahan itu sudah atau baru 25% dari 1 juta rumah yang sudah dibangun. Di lapangan, apakah Anda menemukan angkanya sama? Kalau kita bicara rumah itu hunian, artinya yang sudah akad KPR atau rusunawa yang sudah terhuni, tentu datanya beda. Jadi bukan plus minus, tapi minus dari 400.000 ya. Minusnya jauh Pak? Ya, minusnya lumayan lah. Kalau untuk rumah subsidi itu yang sudah KPR, FLPP plus SSB, itu sekitar 90 ribuan unit. Tahun 2016 saja? 90.000? 90.000 unit baru. Kemudian ditambah rumah komersil sekitar 30-35 ribu unit. Dan ditambah lagi program dari Rusunawa, rumah khusus dan sebagainya, mungkin lebih kurang 100 ribuan. Jadi ya baru 200.000 sekian lah sebenarnya. Mungkin yang dimaksud 400.000 itu termasuk yang sedang dibangun tapi belum akad kredit barangkali. Oh gitu, ya. Tapi jauh sekali ya Pak dari 200 ya, karena banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi. Apa saja Pak Edi? Kendalanya sebenarnya tadi dikatakan kendala klasik. Kendala yang utama sekarang ini malah masalah listrik, masalah PLN. Jadi listrik yang tersedia ini sangat terbatas sekali. Sementara listrik ini menjadi syarat utama untuk pelaksanaan akad KPR. Kalau listrik itu belum nyala, maka tidak akan dilakukan akad KPR oleh perbankan. Akibatnya kalau tidak bisa KPR, maka pengembang tidak bisa membangun rumah berikutnya, karena mereka berharap dana ini bergulir dari penjualan rumah ini sendiri. Ini kita berbicara masalah di perkotaan kah, kok masih semua listrik gitu? Bukan hanya di perkotaan, hampir semua provinsi. Tapi yang paling parah itu di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Itu paling parah. Oke, bagaimana dengan di Pulau Jawa? Karena mengingat untuk pengajuan skema KPR dengan fasilitas FLPP kan paling banyak di Jawa tuh Pak. Ya, di Pulau Jawa juga sama, tapi dia bukan ketersediaan daya, tapi kelambatan pemasangannya. Jadi pada saat kita mengajukan BP, biaya penyambungan, itu masih membutuhkan waktu 1-3 bulan baru bisa terpasang. Nah, kalau kita menunggu ini terpasang baru bisa akad, berarti kita harus menunggu 1-3 bulan lagi baru bisa membangun kembali. Nah, yang selama ini bisa dilaksanakan akad walaupun listrik belum terpasang, tapi kita yakini bahwa ini akan segera dipasang. Nah,
Sekarang ini sangat ketat sekali. Ini mungkin dampak dari habisnya dana FLPP. FLPP sekarang sudah habis. FLPP 2016 ini hanya 32.000 unit. Sekarang udah masuk SSB. Sementara SSB ini tidak diminati oleh perbankan. Karena perbankan harus membiayain itu 100%. Dan itu tidak menguntungkan untuk perbankan ya? Menguntungkan juga, tapi likuiditas mereka ini kan jangka panjang kan tenornya kan. Sementara kalau FLPP mereka hanya 10%, sementara 50% dibiayain oleh pemerintah melalui subsidi tersebut. Oke, jadi selain listrik sebetulnya permasalahan lainnya adalah pembiayaan begitu ya Pak ya? Pembiayaan, kita berharap pembiayaan FLPP ini jumlah unitnya lebih banyak. Ya. Sekarang ini kan subsidinya kan terbatas, hanya 9 triliun. 9 triliun ini kan hanya sekitar 90 ribuan lebih lah. Nah untuk itu kita berharap ini bisa lebih dengan dana terbatas. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengubah share dari pemerintah. Jangan lagi 90-10, tapi dibuat umpamanya 70-30 atau 60-40. 70-30 ini maksudnya? 70% pemerintah, 30% perbankan, atau 60-40 gitu kan. Sehingga jumlah unitnya akan lebih banyak lagi. Artinya peran perbankan diperbesar begitu? Diperbesar. Mungkin bunganya akan naik sedikit dari 5 mungkin jadi 5,5%. Tidak masalah menurut saya seperti itu. Asal jumlah subsidinya menjadi lebih banyak. Oke. Selain listrik dan pembiayaan ada masalah lain? Masalah lain adalah yaitu masalah pertanahan juga. Pertanahan ini sertifikasi. Sertifikasi dari BPN itu masih sangat lambat sekali. Dan biayanya di lapangan itu masih sangat tinggi sekali. Oke, sementara ini kan adalah program prioritas pemerintah. Betul. Melihat realisasi baru sejauh ini sampai Agustus 2016, pemerintah menyatakan bahwa program Sejuta Rumah ini dikebut gitu dan meminta para mitra untuk mengejar target termasuk juga para pengembang. Ini mungkin nggak Pak realisasinya dikebut? Realisasi dikebut itu kalau semuanya konsekuen menjalankan program strategis nasional ini, artinya semua institusi terkait itu benar-benar membackup program ini. Ya, seperti listrik. Kalau sudah tahu bahwa pembangunan rumah itu harus tersedia listrik, harusnya listriknya disediakan. Apakah itu mau menyediakan genset dulu dan sebagainya harus disiapkan. Atau menyediakan dengan matahari dan sebagainya. Tapi kalau selama ini PLN tidak menyediakan listrik tersebut, maka ini akan jadi hambatan. Juga demikian juga masalah sertifikasi, juga masalah perizinan. Nah, perizinan yang sudah kita bahas masalah kemudahan perizinan sampai sekarang untuk peraturan pelaksanaannya itu belum keluar. Jadi kita belum bisa eksekusi di lapangan. Artinya ini adalah sebuah program nasional yang belum tidak rasa memiliki gitu untuk lembaga-lembaga dan juga kementerian secara nasional untuk kementerian melaksanakan maupun pemerintah ini. daerah Masih juga. kurang terkoordinir begitu. Masih sangat kurang rasa ingin melaksanakan program ini, bahwa ini merupakan kebutuhan masyarakat. Jadi bukan keinginan memiliki rumah ini, tapi ini merupakan kebutuhan, karena ini merupakan hak asasi manusia. Ya, karena backlognya juga udah cukup besar ya Pak. Kalau menurut BPS 11,4 juta unit. Kalau BPS tahun 2010 itu 13,6 juta unit, dengan pertambahan penduduk yang sekitar 100.000 per tahun, 1 juta per tahun itu, dan kemampuan membangun itu hanya sekitar 200 sampai 300 ribu, maka di 2016 ini itu backlog sekitar 15 juta unit. 15 juta. Tapi ini backlog kepemilikan ya, bukan backlog penghunian. Oke, nah ini kembali ke masalah ketersediaan rumah. Apakah memang lahan ini adalah permasalahan yang ada di semua daerah atau memang ini adalah permasalahan yang tipikal Pulau Jawa? Ya, kalau kita bicara lahan, sudah pasti lahan di tengah kota itu sudah nggak mungkin lagi karena mahal. Untuk rumah murah ini pasti kita butuh lahan yang tanahnya murah. Akibatnya berada di luar kota atau di pinggiran kota. Selama itu transportasinya masih memungkinkan, itu tidak masalah.
Tapi apabila transportasi atau infrastruktur jalan tidak disediakan pemerintah, ini jadi masalah juga. Dan kalaupun dia terlalu jauh, akhirnya lebih mahal ongkos dari rumah ke tempat kerja daripada mencicil rumah. Ini juga jadi masalah. Oke, jadi untuk kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, Surabaya. Kalau di Jakarta menurut saya sudah tidak mungkin untuk rumah murah. Termasuk untuk tsunami pun sudah sangat berat. Karena harga tanah di sini udah puluhan juta lebih per meter perseginya. Oke, tapi kan ada bank tanah yang disediakan oleh pemerintah, itu tidak menolong. Bank tanah belum ada, baru omong-omong aja, baru itu wacana, belum ada. Ya? Peraturannya pun belum ada. Kita berharap sekali bank tanah ini segera dibahas regulasinya, apakah oleh pemerintah atau oleh DPR, supaya bisa menahan harga. Artinya menjadi stabilisator daripada harga tanah. Jadi untuk tahun ini targetnya 700.000 rumah MBR dan 300.000 untuk non MBR, itu terlalu jauh ya Pak ya? Ya, kalau saya melihatnya sih program 1 juta rumah ini kita melihat semangatnya. Kalau saya ya. Ya semangatnya, artinya dengan 1 juta rumah semua orang diharapkan bersemangat untuk membangun sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai 1 juta rumah ini diharapkan untuk tercapai dalam 1 tahun, itu nggak mungkin. Oke, apalagi belum semua kementerian atau lembaga punya semangat yang sama. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya Pak Edi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.